Hai Sobat 7, di Masak Asik hari ini saya Chef Ayu Anjani mau ajak kalian membuat dessert viral, yaitu cookies monster dan toast kekinian asal Korea. Yang pertama kita akan bikin cookies monster dulu. Nah, cookies monster ini sebenarnya adalah karakter kartun dari film Sesame Street, tapi nanti kita akan bikin bentuk cookies ya, jadi kayak lucu gitu kan. Cookies monster warnanya biru. Nanti di dalamnya si cookies biru itu akan ada cookies lagi, dan di dalam cookiesnya lagi ada akan cookies lagi. Jadi kayak ada 3 lapis cookies di dalam satu gigitan kayak gitu. Nah, di Jakarta itu cuman ada satu yang jual, yaitu dan sekitaran harganya kayak 50.000, jadi cukup mahal sebenarnya. Jadi daripada kita beli, mendingan kita bikin aja sendiri ya. Oke, aku akan nyebutin bahan-bahannya dulu. Di sini ada bahan A dan bahan B. Jadi yang pertama kita akan nyebutin yang bahan A dulu. Kita punya gula putih, gula putihnya sekitar 40 gram. Terus kemudian kita punya 80 gram brown sugar atau gula coklat. Bisa juga dipakai gula palem, jadi nggak harus yang brown sugar seperti ini. Terus di sini ada unsalted butter sekitar 115 gram. Kemudian di sini ada 50 gram chocolate chips. Ini ada baking soda sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian ini 4 sendok teh baking powder. Nah, ini harus hati-hati karena baking powder sama baking soda suka ketukar-tukar. Jadi yang ini 4 sendok teh, yang ini hanya 1/4 sendok teh. Kemudian di sini ada telur 1, lalu ada 225 gram tepung terigu. Kemudian ada vanila bubuk. Nah, vanila sebenarnya kita bisa pakai yang vanila ekstrak juga, jadi nggak harus yang bubuk seperti ini. Sama juga ada vanila yang bentuknya kayak batangan gitu, itu lebih bagus lagi, tapi harganya biasanya lebih mahal dan jauh lebih susah dicarinya. Jadi pakai yang bubuk juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ada bahan B-nya. Yang bahan B ini ada tepung terigu, tapi di sini takarannya cuma 125 gram, kemudian gulanya 40 gram, lalu ini baking powder 1 sendok teh, lalu ini 1/4 sendok teh baking soda, kemudian 1 telur, lalu ini unsalted butternya 60 gram, jadi yang ini 60 gram, yang ini 115 gram. Terus ini ada chocolate chipsnya 50 gram. Kalau mau pakai chocolate chips yang lain juga bisa, jadi nggak perlu harus yang dark. Jadi bisa pakai yang white chocolate, bisa pakai yang rainbow, atau misalnya mau dikasih Macy's sprinkle warna-warni juga bisa. Kemudian di sini kita punya 60 gram brown sugar, lalu ada pewarna biru, pewarna makanan biru, terus ada vanila juga, nih vanilanya sekitar 1 sendok teh. Lalu kita punya biskuit coklat. Jadi isiannya nanti itu bakalan biskuit coklat ini, tapi bisa juga diganti dengan selai coklat. Misalnya lebih suka yang nanti ya kayak melted gitu, ya pakai selai aja lebih enak kayaknya. Oke, sekarang kita mulai bikin bahan A dulu ya. Pertama-tama siapin mixing bowl yang cukup besar, yang ukuran segini. Lalu kita masukkan butter. Nah, kalau kita bikin cookies ini tuh biasanya proses ini dinamakan creaming method. Nah, creaming method itu adalah butter dan gula di mix dulu sampai pucat. Kita masukin brown sugar, lalu gula putih. Nah, untuk sekarang ini kita bisa mixing dulu. Bisa pakai mixer atau pakai tangan, sebenarnya pakai spatula ini juga bisa. Asalkan butternya udah soft ya, jadi kalau misalnya masih keras dia akan susah banget. Jadi kalau bisa si butternya itu ditaruh di suhu ruangan dulu sampai dia agak soft, tapi jangan sampai meleleh mencair gitu. Nah, sekarang aku mau pakai mixer. Mixernya, kalau yang punya standing mixer biasanya mereka punya attachment yang kayak spatula gitu. Cuma kalau misalnya hand mixer seperti ini, dia modelnya kayak balon whisk aja yang dipakai. Karena biasanya dia nggak punya yang model spatula, jadi yang ini juga nggak apa-apa.
Oke. Nah, sekarang kita creaming dulu gula, butter, sama brown sugar. Nah, ini di speednya yang slow aja, jangan terlalu kencang. Ini udah mulai kelihatan dia agak memucat warnanya. Nah, kalau udah kecampur semua, kita berhentiin dulu. Terus kita masukin telur. Nah, biasanya aku kalau misalnya masukin telur ke dalam adonan, aku biasakan dibuka dulu di mangkok, terus habis itu aku kocok dulu. Karena terkadang misalnya kalau kita masukin langsung ke dalam bowl, kalau misalnya telurnya jelek, jadi udah mulai kecampur sama yang lain, jadi adonannya rusak semua. Jadi kita biasakan taruh di mangkok dulu, terus kita kocok, baru kita masukin ke dalam adonannya. Nah, terus kita mix lagi. Udah mulai kecampur. Sekarang kita masukin bahan yang keringnya. Bahan kering itu tadi ada yang tepung terigu, baking soda, baking powder, dan vanila. Kita masukin, kita campurin ke tepung. Nah, kita masukin vanilanya. Terus kita aduk dulu sedikit biar kecampur rata. Sekarang kalau udah kecampur, kita masukin ke dalam adonan butter dan telur tadi. Mungkin sedikit-sedikit dulu supaya nggak tumpah kemana-mana kalau misalnya di mix. Nah, ini udah mulai kecampur, aku tambahin lagi tepungnya. Jadi masukin tepungnya jadi 2 bagian. Setengah dulu, lalu kita mix, kemudian setengah lagi baru kita mix lagi. Oke. Kita mix lagi. Untuk mix adonan cookies juga tidak boleh terlalu lama, karena kita nggak mau bikin adonannya terlalu kalis, itu malah membuat jadi cookiesnya kurang kurang chewy. Nah, sekarang kita pinggir-pinggirnya dulu dibersihkan tepung-tepungnya. Bisa kita campur juga maksudnya kita aduk pakai spatula biar nggak overmix kalau misalnya pakai mixer. Oke, ini udah cukup. Dia akan seperti ini adonannya. Lalu terakhir kita tambahkan chocolate chips. Kita masukin chocolate chips. Kita aduk lagi sampai tercampur. Nah, ini udah kecampur. Adonan ini bisa kita bungkus di plastik wrap, terus kita masukin ke dalam kulkas dulu sambil nunggu bikin yang adonan bahan B-nya. Ini kita akan masukin ke kulkas dulu ya. Biar dia juga agak keras supaya kalau misalnya nanti mau dibentuk dia lebih gampang daripada di stage seperti ini. Ini masih ada sisa-sisa, kayaknya sayang ya. Kita bersihin dulu mix whisknya. Nah, oke, kita pindahin dulu ke kulkas.
Nah, bahan yang A tadi udah aku masukin ke dalam kulkas. Sekarang aku mau bikin bahan yang B. Nah, tadi ya mangkok-mangkok kotornya aku rapikan dulu. Kita akan menggunakan mixer lagi. Jadi tadi yang whisknya belum aku cuci karena nanti mau dipakai lagi. Sekarang untuk bahan B, kita masukin sama. Kita akan masukin gula, butter, dan brown sugar dulu. Jadi prosesnya hampir sama dengan yang proses A. Kita harus masukin butter dulu dan brown sugar. Kita lakukan creaming method dulu. Yang membedakan hanya nanti di bahan B ini akan ada pewarna birunya karena kita mau bikin cookiesnya warna biru di bagian luarnya. Ini gula putih udah masuk, brown sugar masuk, butter masuk, oke. Sekarang kita mix. Nah, ini udah mulai kecampur. Kita bersihkan dulu bagian pinggirnya agar kecampur rata. Nah, sebenarnya kalau di stage kayak gini butternya udah lembek banget. Jadi kalau misalnya mau dikerjain pakai spatula pun juga gampang. Maksudnya bisa cepat juga. Oke, sekarang kita masukin telur. Biasakan dibuka dulu di mangkok lalu dikocok supaya make sure aja kalau misalnya telurnya nggak ini. Oke, kita masukin telur. Nah, kayaknya aku mau pakai spatula aja deh karena tadi kan aku udah nunjukin yang pakai mixer. Sekarang aku tunjukin kalau misalnya pakai spatula aja gimana ngaduknya. Nah, sebenarnya diaduk kayak gini aja biasa sampai kecampur rata. Jangan over mix. Karena kalau over mix yang ada cookiesnya nanti jadi keras. Nih udah kecampur telur sama butternya. Sekarang kita campur tepung terigu, baking powder, baking soda, dan vanila. Oh, oke, di stage ini aku akan masukin pewarna birunya. Jadi biar lebih gampang dia larut di warnanya. Ini karena kita pengennya bikin warna biru yang ngejreng, jadi kita harus kasih warnanya agak banyak. Coba ini aku tadi taruh kayak 5 tetes, 6 tetes, kita aduk dulu. Nah, ini warnanya masih belum biru ya, masih kayak hijau-hijau turquoise gitu. Sekarang kita mau tambahin lagi, karena aku mau bikinnya kayak bener-bener kayak Cookie Monster yang warnanya biru. Navy, nggak navy blue juga sih, biru, pokoknya biru terang gitulah. Nah, tapi kalau pakai pewarna, jangan dibiasakan masukin udah banyak dulu ya, karena kita mesti cek juga, karena tiap pewarna tuh pasti beda-beda tingkat kepekatannya. Jadi tergantung merek. Nah, ini aku masukinnya dikit-dikit dulu. Kayaknya mau aku tambahin lagi. Kita aduk lagi. Ini mungkin kelihatannya udah pekat banget, tapi sebenarnya belum karena kita akan tambahin tepung lagi. Dan biasanya kalau misalnya dipanggang dia akan warnanya akan memudar karena kecampur sama warna coklat yang kebakar di atas api panggangan itu. Nah, ini mungkin dikit lagi, habis itu udah. Oke, kita aduk lagi.
Oke, kayaknya ini udah warnanya seperti ini. Nah, ini kenapa kita pakai warna biru, karena namanya Cookie Monster. Disesuaikan dengan karakter Sesame Street. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau bikin warna lain juga bisa. Jadi kayak misalnya nanti warnanya pink atau warnanya merah atau kuning, pokoknya terserah aja sesuai selera. Sekarang kita masukin tepung, baking soda, baking powder, dan vanila. Terus kita aduk lagi. Ini kita aduk sampai tercampur semua. Sampai tidak ada warna putih dari tepung lagi. Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu nggak usah terlalu buru-buru. Dan untuk cookies, kalau mau ngaduk pakai spatula, jangan pakai whisk atau lebih baik pakai spatula kalau misalnya mau ngerjainnya pakai tangan. Karena kita mau bikin adonannya lebih kalis, bukan ngembang. Nah, ini udah kecampur. Adonannya udah kecampur. Sekarang kita masukin chocolate chip. Masukin chocolate chip, kita fold lagi. Nah, udah jadi deh. Ini harusnya kita masukin ke dalam kulkas lagi sampai adonannya agak sedikit keras. Jadi nanti misalnya kita mau bentuk akan lebih gampang daripada sebelum dimasukin kulkas. Dimasukin kulkas dulu. Nah, adonan tadi udah aku masukin ke dalam kulkas. Sekarang aku mau beres-beres dulu. Biar workspace-nya enak, nggak berantakan. Nah, kita copot dulu ini mixernya. Nah, oke. Sekarang aku udah sediain adonan yang udah didinginin, jadi tinggal kita bentuk aja. Nah, ini dia. Tadi ada 2 adonan, yaitu bahan A dan bahan B. Bahan A ini kita akan bentuk duluan. Nah, di sini sebaiknya menggunakan sarung tangan karena warna biru ini tuh nempel banget di tangan. Jadi daripada misalnya nanti tangannya pada biru-biru semua, mendingan kita pakai sarung tangan aja. Nah, kalau di rumah ada scoop ice cream yang ukuran medium. Bisa jadi ukuran juga untuk ini, untuk adonan cookiesnya. Jadi 1 scoop ini, 1 scoop adonan biru. Tapi karena sekarang saya nggak punya scoop ice cream, jadi kita pakai tangan aja ya kira-kira. Segede bola golf, lebih gede dikit. Terus kita pipihkan. Oh, piringnya belum disiapin. Piringnya kita pakai kita taruh sini aja dulu ya, yang untuk adonan yang udah dibentuk. Nah, ini kita pipihkan. Lalu aku mau masukin biskuit coklat ke dalam adonan yang putih ini. Nah, sekarang kita tutup si biskuit coklat dengan adonan A sampai ketutup rata, nggak ada bolongan. Nah, seperti ini. Nah, kita bikin yang satu dulu. Kalau aku sih prefer untuk bikin semua dulu yang adonan A ini dengan biskuit coklat sebelum kita masukin ke adonan yang biru. Supaya nanti warnanya nggak kecampur-campur. Karena kalau misalnya udah nempel di tangan, kita ngambil yang ini pasti akan ada warna-warna kecampur, jadinya nggak bagus. Nah, ini kita bentuk. Oh ya, tadi kenapa aku masukin ke dalam kulkas?
Karena adonan ini kan ada butternya, dan butter itu di suhu tropis seperti ini cepet banget melelehnya. Jadi sebaiknya memang kalau misalnya mau bikin cookies, sebelum dipanggang pun juga kita harus masukin ke dalam kulkas dulu, supaya nanti pas dipanggang pun juga dia nggak terlalu meleleh, bentuknya masih ada kayak buletannya sedikit, karena misalnya kita masukin dingin-dingin itu dia nggak akan langsung bleber ke samping-samping. Nah, oke, ini aku bikin 3 dulu aja ya. Bikin 3. Kemudian yang adonan biru kita ambil, lalu kita taruh di atas adonan yang putih. Kemudian kita tutup si adonan putih dengan adonan yang biru. Sampai ketutup semua. Sebenarnya kalau nggak ketutup semua juga nggak apa-apa sih. Cuma lebih bagus kalau misalnya ketutup semua, jadi nanti pas dibuka layernya kelihatan. Ada biru, ada putih, terus ada coklat. Ya. Kalau misalnya udah ketutup semua, oh ini belum. Ini agak susah karena adonannya memang agak lembek yang biru daripada yang putih. Kadar tepungnya juga lebih sedikit. Nah, oke, seperti ini. Kita taruh. Terus kita bikin lagi. Kayak tadi lagi, atas dulu. Sampai rata. Baru nanti bagian bawahnya tinggal dibalik aja cookiesnya. Terus kita pipihin seperti ini. Nah, prosesnya emang agak makan waktu karena ini nggak bisa pakai cetakan, harus pakai tangan sendiri. Tapi hasilnya akan sangat memuaskan karena ini jarang-jarang soalnya ada cookies yang bentuknya kayak gini, dan bahkan di Jakarta pun juga baru jual satu tempat doang, dan dia ngasih harga juga lumayan mahal karena memang masih langka. Tapi sekarang karena aku udah share resepnya, jadi kalian bisa bikin di rumah. Bahan-bahannya juga nggak terlalu mahal kok. Bisa dibeli di mana aja, di supermarket juga banyak. Nah, oke, ini tinggal bawahnya. Oh iya, kalau misalnya kalian udah recook ini, udah bikin di rumah, jangan lupa di tag ke Instagramnya Trans7 di @officialtrans7. Terus habis itu dinamain Cookie Monster. Kasih judul Cookie Monster Trans7. Oke, ini udah jadi. Sebenarnya ini harusnya didinginin lagi, mungkin minimal 1 jam sampai dia agak keras, baru kita akan panggang. Nah, panggangnya itu suhu ovennya sekitar 180 derajat dan selama 15 menit. Ini mau aku masukin ke dalam kulkas dulu, tapi aku udah punya yang udah jadinya. Oke. Nah, ini aku mau ngelap-ngelap dikit karena agak sedikit berantakan ya. Kalau bikin kue tuh emang biasanya jadi kayak meja dapur tuh pasti jadi berantakan banget karena emang kayak banyak tepung, banyak gula, terus habis itu telur, lengket. Tapi nggak apa-apa. Memang harus seperti itu. Nah, adonan kalau misalnya kita masih punya sisa seperti ini, adonan cookies tuh bisa disimpan di dalam freezer selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya kita bikin cookies, bikin banyak nggak apa-apa sekalian, jadi nanti kita bentuk-bentuk, terus kita taruh di dalam kulkas, nanti setiap mau makan bisa kita ambil satu-satu untuk dipanggang. Itu bisa tahan sampai 3 bulan, jadi dia cukup tahan lama ya.
Jadi bikinnya bisa sekaligus. Tuh. Ini karena aku masih ada sisa juga akan aku masukin ke dalam kulkas dulu. Nah, kita akan taruh di kulkas nanti. Oke, sekarang kita akan plating cookies yang udah jadi. Ups. Nah, ini dia. Jadinya seperti ini, jadi gede. Tapi yang tadinya bulat kayak bola tenis gitu, dia akan melebar. Kalau misalnya kita nggak masukin ke dalam kulkas dulu, dia akan lebih melebar lagi. Makanya sebaiknya di dalam keadaan dingin kita panggangnya. Nah, aku mau plating. Taruh sini ya. Nah, cookiesnya ini tuh masih soft. Jadi kalau misalnya nanti dipanggang, setelah dipanggang selama 15 menit. Oh ya, aku belum ngasih tahu ya. Tadi panggangnya 180 derajat selama 15 menit. Nah, kalau setelah 15 menit kalian lihatnya masih agak lembek, tapi dia kalau dipegang udah nggak nempel, itu udah oke artinya. Jadi maksudnya kalau misalnya emang kita mau bikin kukinya yang soft, yang chewy, jangan terlalu lama manggangnya. Ini aku bikinnya soft and chewy. Kita plating ya. Jadi soft banget. Nah, ini dia Cookie Monster cookiesnya sudah jadi. Sekarang boleh kita icip ya. Nah, ini mau kita coba belah. Kita lihat gradasinya apakah berhasil. Oh iya, lihat cantik banget ya. Itu ada warna biru, ada warna kuning coklat gitu dari cookies yang bahan A tadi, sama di dalamnya ada biskuit coklat. Jadi kayak ada 4 lapis gitu. Wow. Coba ya. Enak banget rasanya, nggak terlalu manis. Karena tadi juga aku gulanya nggak terlalu banyak. Masih soft, jadi luarnya crunchy, dalamnya soft banget. Jadi kayak soft baked cookies gitu. Nah, ini dia Cookie Monster ala Chef Ayu Anjani. Udah jadi. Kita akan buat snack kedua. Buat kalian anak Jaksel pasti udah tahu banget snack yang kedua ini, soalnya lagi viral banget. Nanti kita coba buat ya, namanya Korean Street Toast. Oh ya, buat kalian yang ini kan lagi live streaming, yang nonton di Facebook, Instagram, dan YouTube Official Trans 7, jangan lupa nanti di tag ke @officialtrans7. Nah, sekarang aku mau sebutin bahan-bahannya dulu ya. Di sini udah ada telur, kemudian tomat cherry, atau pakai tomat yang biasa juga nggak apa-apa. Terus di sini ada parsley, ini ada keju slice, kemudian ini ada slice strawberry, lalu ini mayones. Di sini ada wortel yang sudah aku cincang, kemudian ini juga ada kol atau cabbage juga udah aku cincang. Lalu di sini ada butter nanti untuk olesan di wajannya. Kemudian saus tomat atau saus sambal, smoked beef, dan roti tawar. Nah, pertama-tama kita akan membuat telurnya dulu ya. Nah, lucunya aku tuh nemu resep ini. Kalau di Korea, dia tuh bikin sandwich toast ini. Jadi dia ada yang bikinnya savory, jadi isinya tuh ada telur, terus ada sayur-sayuran. Tapi ada juga yang sandwich tapi isinya telur tapi dipakein slice strawberry. Jadi rasanya tuh mungkin jadi kayak gurih tapi ada manis-manisnya juga dari slice strawberry. Nah, biasanya kan kita kalau pakai slice strawberry kan cuma untuk roti manis aja ya. Ini tuh ditambahin telur gitu, makanya kayaknya menarik deh, kita harus coba. Oke, kita pecahin dulu 2 telur. Oh ya, sambil aku nyalain pan-nya untuk dipanasin terlebih dahulu.
api kecil aja. Nah, kocok 2 telur. Oh iya, aku belum masukin garam dan lada ya. Ini aku masukin wortel dulu. Lalu kol. Nah, di stage ini sebenarnya bisa kalau smoked beefnya mau dicincang-cincang dimasukin ke dalam telur juga bisa. Cuman kalau sekarang ini aku akan biarin si smoked beefnya ada di atas telurnya. Nah, ini kita aduk dulu. Jadi ini sebenarnya sama aja sih sama sandwich yang kayak American gitu. Tapi yang membedakan memang orang Korea tuh suka masukin unsur manis ke dalam sandwichnya. Jadi sebenarnya ini bisa aja kayak nanti si telur ini yang ada wortel dan kolnya bisa kita kasih selai strawberry juga diolesin di rotinya gitu. Tapi nanti aku mau bikinnya 2 versi sih. Nah, ini udah aku aduk. Sekarang mau aku tambahkan lada dan garam. Secukupnya aja. Nah, kita aduk lagi. Sekarang udah kecampur rata, aku mau panasin butter. Tadi wajannya udah aku reheat, udah aku panasin, preheat. Nah, sekarang aku mau panasin butter. Ambil sekitar 1 sendok teh. Nah, kita akan bikin telurnya terlebih dahulu. Jadi aku nih akan bikin omelet. Tapi omeletnya beda sama omelet Amerika atau omelet Prancis ya. Karena kalau omelet Prancis kan dia pakai krim, pakai susu, kadang tambahin keju. Kalau aku nih sebenarnya cuma telur doang sama sayur. Nah, butternya udah leleh. Sekarang kita masukin telur. Nah, ini kita pipihkan. Dibikin agak lebar nggak apa-apa karena nanti mau aku taruh rotinya di atasnya. Nah, ini kita tunggu telurnya. Nah, aku mau nambahin rotinya di atas ya. Jadi nanti kayak ditempel gitu. Aku lagi mikir nih, mau nempel 1 apa 2 ya kalau gitu. Kita bikin 2 kalau gitu. Oh, sorry. Lupa, smoked beef-nya belum. Kita masukin smoked beef-nya dulu. Nah, udah. Sekarang kita tempel rotinya. Nah, ini agak challenging nih sebenarnya untuk ngebaliknya. Karena aku mau telurnya ada di dalamnya nanti. Nah, ini kita balik ya. Tapi harus hati-hati banget. Nah, oke. Telurnya bisa kita lipat ke sini. Masukin ke dalam. Ini agak susah, jadi mesti pakai tangan. Nah, ini karena banyak sayurannya jadi agak berantakan. Ini nggak apa-apa. Kita toast lagi. Nah, ini mau aku tambahin cheese. Cheese-nya 1 lembar aja.
Kemudian tambahin mayones. Di spread di cheese-nya aja. Nah, kemudian saus tomat. Bisa juga pakai saus sambal atau saus-saus yang lainnya, misalnya kayak saus barbecue atau mustard. Pokoknya sesuai selera aja. Kalau aku emang sukanya saus tomat, nggak terlalu suka pedas. Nah, untuk bikin lebih coklat lagi, roti bisa kita tambahin sedikit butter. Ya. Jadi digoyang-goyangin. Butter yang leleh itu dimasuk ke dalam rotinya. Nah, kalau kita goyangin nih, kita miringin, si butternya dia masuk nyerap ke roti. Kita tunggu ya sampai dia udah mulai coklat. Oke, belum. Nah, ini tuh biasanya kayak kalau di Korea itu dia kayak makanan-makanan untuk sarapan gitu, tapi sarapan yang light ya. Jadi biasanya dia cuma ada di kedai-kedai kayak kios gitu, bukan restoran. Jadi orang beli makan sambil jalan. Nah, di Jakarta juga lagi hits banget nih roti-roti kayak gini di beberapa coffee shop di Jakarta. Nah, tapi juga mereka punya toppingnya macam-macam. Ada yang misalnya pakai mushroom atau misalnya pakai beef. Pokoknya sebenarnya ini judulnya sandwich, tinggal dikaryakan aja isi-isinya. Nah, kayak ini udah mulai coklat deh. Ya, dikit lagi. Habis itu nanti aku mau bikin isian yang kedua, yaitu strawberry jam sama cheese tapi pakai telur juga. Ups, oke. Nah, ini udah jadi. Aku mau taruh di mana ya? Ditaruh di piring dulu. Habis itu kita bikin yang kedua. Nah, ini dibersihin dulu sisa-sisa wortel tadi. Oke, sekarang kita panasin butter lagi. Panasin butter, terus kita akan kocok telur. Kali ini kita nggak pakai sayuran, cuman telurnya aja. Mungkin bisa pakai dua telurnya. Jangan lupa tambahin garam dan lada biar gurih. Ini walaupun nanti ada strawberry jamnya, tapi jatuhnya ini bukan makanan manis ya. Ini lebih kayak makanan savory, tapi ada unsur-unsur manisnya sedikit. Oke, udah panas. Sekarang kita masukin telurnya. Nah, di stage kayak gini kalau misalnya mau dibikin setengah matang juga bisa. Biasanya ada yang suka setengah matang atau matang. Kalau scramble egg, bukan scramble egg. Kalau omelet emang biasanya setengah matang. Kalau misalnya yang American omelet atau French omelet. Nah, ini
mau aku bikin bentuk square aja sesuai dengan rotinya. Baru nanti aku panggang lagi di wajan. Ini kita bikin square. Nah, aku suka telurnya nggak terlalu kering, masih soft, tapi nggak terlalu basah juga. Jadi udah matang keseluruhannya. Yang ini kurang matang dikit. Nunggu agak matang dulu. Nah, ini roti telurnya sudah matang. Udah 3/4 matang. Jadi kalau misalnya dia udah matang, biasanya kita goyang-goyang ini pinggirnya udah gampang untuk digeser-geser. Kalau misalnya dia belum matang, biasanya mau digeser kayak gini dia masih kayak basah gitu, masih cair. Oke. Ini udah, aku kecilin dulu apinya. Aku siapkan rotinya dulu. Nah, yang ini aku akan olesi dengan strawberry. Selai strawberry. Ada yang biasanya pakai madu juga. Kalau di Korea bahkan dia cuma pakai gula. Jadi kayak di spread gula aja rotinya. Tapi kali ini aku mau pakainya strawberry biar lebih berasa enak ya. Nah, lalu telurnya aku masukin. Kemudian aku tambahin keju. Kasih keju, pakai mozzarella juga lebih enak. Lebih melted ya. Kalau ini aku pakainya American cheese. Nah, ini telurnya cukup gede. Oke, kita tumpuk aja. Terus kita panasin lagi butter. Kita panasin. Jadi sebenarnya Korean street toast ini nggak, ya kalau menurut aku memang spesialnya karena dia ada rasa manis asinnya aja sama telurnya pakai sayur-sayuran. Tapi basically it's seperti American sandwich, tapi tinggal dikaryakan topping-toppingnya. Oke, kita panggang lagi sampai coklat. Wangi butternya emang juara sih. Aku tuh paling suka bau butter. Karena butter tuh baunya kayak apa ya? Kayak creamy, gurih. Duh, bikin ini deh menggugah selera banget. Kayaknya kalau dikasih apa aja butter dikasih apa aja tuh kayaknya enak deh. Maksudnya butter mau dikasih mau dicampurin nasi goreng atau mau dicampur ini apa ya? Kayak tumis-tumisan itu juga enak. Makanya enak banget. Oke, kita balik. Oh, ternyata belum coklat, jadi nanti kita balik lagi ya. Apinya agak gede nggak apa-apa. Tapi jangan ditinggal kalau lagi ngemanggang gini, soalnya dia cepet banget gosongnya. Nah, rotinya sudah coklat tuh, lihat bagus ya. Sekarang kita pindahin. Nah, aku mau potong yang tadi nih, sama yang manis sama yang asin. Oke, aku kayak mau pinggir-pinggirin dulu ya piring-piring kotornya. Pindahin. Ya, oke. Nah, sekarang mau aku potong.
Ya aku belahnya belah segitiga aja nih. Duh, ini emang enaknya dimakan pas panas-panas ya. Tuh bisa dilihat dalamnya ada strawberry, terus telurnya, terus kejunya juga udah mulai meleleh. Oke. Yang ini kita potong juga. Yang ini agak lebih susah motongnya karena isinya lebih banyak. Oke. Nah, tuh di dalamnya tuh isinya ada wortel, ada kol, ada pokoknya macam-macam. Oke, sekarang aku mau plating. Ini platingnya harus pelan-pelan. Ini aku tumpuk aja ya. Dia emang bentuknya nggak perlu cantik-cantik kok sebenarnya. Karena kalau yang aslinya emang berantakan-berantakan juga. Nah, oh iya, aku punya tomato cherry sama punya parsley. Bisa buat garnish-garnish. Ini kita potong. Buat bagian atasnya aja. Terus kita tambahin tomato cherry. Nah, udah jadi. Sekarang aku beresin dulu sebagian nih. Ups. Aku beres-beres dulu. Ini banyak banget soalnya bahan-bahannya. Kita elap dulu biar nggak berantakan. Nah, Cookie Monsterku tadi juga udah jadi ya. Ini dia dua masakanku hari ini. Yeay, akhirnya dua menu viralnya sudah jadi, yaitu Cookie Monster dan Korean Street Toast ala masak asik. Minggu depan nonton terus live streamingnya di 3 platform, yaitu YouTube, Instagram, and Facebook, Official Trans 7. See you next week!